kabarnya hari ini? Oke, hari ini kalian mengerjakan PR enggak? Ada PR toh? Kemarin kan saya berikan tugas untuk mengamati tumbuhan, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oke, saya tuliskan ya, nanti kalian yang jawab. Yang pertama, yang kalian amati bagian tubuh tumbuhan apa saja? Satu, akar. Yang kedua, batang. Nama saya Adi Cahyo Samudra. Kalau saya pekerjaan utamanya sebagai guru SD, guru kelas. Juga saya ada sampingan usaha jual pulsa gitu Pak. Nah, untuk guru SD itu di sekolah mana itu Pak? Di SD Negeri Papringan 4, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nah, terus Pak, untuk SD-nya itu kan tadi bilang memberikan sebuah sepeda, itu awal mulanya seperti apa itu Pak? Jadi begini Kak, awal mulanya kan SD Papringan 4 itu muridnya sangat sedikit. Jadi kekhawatiran kami kalau sampai murid kelas 1 ini tidak dapat murid, SD Papringan 4 ini akan terancam untuk diregrup. Diregrup ini digabung dengan SD yang lain dan dibubarkan begitu. Jadi saya ada inisiatif bagaimana ya caranya supaya bisa mendapatkan murid, selain dengan kita juga meningkatkan kualitas di sekolah kita, mengadakan ekstrakurikuler, juga berbagai macam kegiatan di sekolahan, tapi untuk menarik orang tua supaya bisa mau sekolah di SD Papringan 4 itu bagaimana gitu. Maka terpikirlah sebuah ide, gimana kalau saya berikan sebuah hadiah kepada mereka, tapi namanya bukan hadiah, beasiswa begitu bahasanya. Jadi kita berikan beasiswa, bantuan, yaitu berupa sepeda, supaya mereka untuk sekolah itu bisa dipakai, juga beasiswa untuk anak yang nantinya bisa berguna untuk kebutuhan pendidikan anak-anak nantinya, juga seragam untuk anak-anak sekolah. Itu nanti saya tawarkan saya promosikan ke orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di SD, dan nanti gimana respon mereka gitu. Ternyata setelah saya sebar bersama teman-teman brosur itu, banyak juga orang tua yang tertarik karena sekolahnya sudah gratis, masih dikasih hadiah, dikasih beasiswa, dikasih seragam, dapat buku lagi. Jadi sekolah tinggal berangkat bawa anak sudah komplit dapat segala macamnya gitu Pak. Terus Pak, mungkin selain menjadi guru Pak, mungkin ada sampingan lain atau usaha lain ya Pak? Ya sebenarnya saya ada usaha lain, ya itu tadi, selain saya jual pulsa ini saya jualan di internet marketing. Jadi di Play Store aplikasi juga saya iklankan di internet lewat Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Juga saya jualan kopi, juga jualan minuman, jualan makanan, ada resto kecil begitulah. Untuk yang pulsanya itu namanya apa Pak? Kalau pulsanya sebenarnya saya ada 4 perusahaan, juga 1 CV, jadi 4 PT, 1 CV, tapi yang besar yang saya kembangkan ini namanya PT Wijaya Komunika. Kalau di Play Store bisa sih ditemukan namanya Wipai gitu, atau Wijaya Komunika Payment. Nah, itu nanti bisa ditemukan di Google. Untuk Wijaya Komunika itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Aplikasi Wijaya Komunika ini adalah aplikasi untuk mengisi pulsa elektrik semua operator, juga untuk mengisi paket data, semua jenis paket data ada di situ. Juga untuk mengisi saldo e-money seperti Gojek, Grab, terus OVO, Dana, ShopeePay, dan macam-macam semua ada. Bahkan untuk bayar-bayar listrik, bayar tagihan Telkom, bayar PDAM, bayar tagihan motor, dan sebagainya ada semua di situ. Nah, untuk pembayarannya Pak berarti bisa lewat? Untuk pembayarannya kita sistemnya saldo. Jadi orang kalau sudah daftar di aplikasi Wipai itu, download di Play Store, daftar, mereka isi saldo. Isi saldo di situ nanti bisa untuk dipakai pulsa, paket data, dan isi e-money.
belanja apa saja bisa. Di situ juga bisa beli-beli macam-macam. Ada produk fisiknya juga selain pulsa gitu. Sebenarnya saya memulai usaha itu benar-benar dari nol. Awalnya saya lulus kuliah sebagai PGSD di D2 dulu. Itu bingung mau usaha apa, mau kerja apa. Lalu saya jualan pulsa di pinggir jalan dengan membawa meja pinjaman tetangga. Yang penting saya jualan. Tapi saya tidak mau seperti itu saja. Saya mau berkembang. Gimana sih? Kok bisa ya? Jualan pulsa pakai apa? Alatnya bagaimana? Saya pelajari sampai bisa membuat sebuah server pulsa sendiri itu saya pelajari. Lalu terjadilah sebuah server pulsa pertama kali yang saya bangun itu sebenarnya bukan Wijaya Komunika, tapi dulu di Boyolali namanya Galeri Pulsa. Tahun berapa itu, Bang? Itu sekitar tahun 2011. Saya membangun server pulsa bersama tim 3 orang teman, itu jadi namanya Galeri Pulsa. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kan sebagai PNS dan juga sebagai ngurusi server ini, waktu saya terbuang habis gitu. Sangat lelah karena pagi sekolah sampai siang, terus lanjut saya harus kerja. Karena bertiga, saya harus jaga sampai malam, sampai pagi. Saya keluar, lalu membuka lagi usaha jasa server pulsa. Untuk orang-orang yang mau membuat server pulsa bisa lewat saya gitu. Akhirnya saya membuat server pulsa sendiri, tapi gagal. Karena nggak bisa ngurusin, karena sambil PNS kan. Setelah Berarti itu jadi sudah jadi sudah juga? jatuh bangun sebenarnya. Itu prosesnya seperti itu. Jadi awalnya memang gagal dulu, nggak bisa lanjut, harus bangkrut. Lalu istri saya, calon istri waktu itu, dia kasih semangat lagi kepada saya, "Yuk buat lagi." Saya bantu, dia ikut jagain. Akhirnya jadi bisa jalan, bisa menghasilkan, bisa punya karyawan sendiri. Itu belum Wijaya Komunika, waktu itu masih Jova Pulsa namanya. Itu sampai saya menikah, bisa buat modal menikah, punya karyawan, tapi waktu berjalan tidak mulus. Setelah Jova Pulsa ini berjalan, transaksinya sampai 50.000 sehari, akhirnya harus jatuh karena kena tipu sampai, kalau bagi saya besar karena saya sebagai PNS waktu itu gaji belum sampai 3 juta, tapi saya harus menanggung tanggungan member yang deposit itu sampai 500 juta. Ketipu sebanyak itu gitu. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan lah, semua bisa berjalan kembali pelan-pelan, bangkit. Akhirnya saya tergerak untuk membuat sebuah perusahaan yang namanya CV Wijaya Komunika. CV Wijaya Komunika ini berkembangan, akhirnya kok CV gitu. Saya mau meningkat lagi menjadi PT Wijaya Komunika Payment. Akhirnya sampai sekarang ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.